Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Enhen Lukmana MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sosioteknologi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Putra Rusdiana dengan NPM 237006091. Selanjutnya ada Nabil Mufli Wardana dengan NPM 237006077. Ada Rafli Putanu Syabani dengan NPM 237006083. Ada Muhammad Rizky dengan NPM 237006085, dan yang terakhir ada Arya Ahmad Kaisar dengan NPM 237006093. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu membuat prototyping NIRA, platform edukasi dan pemantauan gizi balita berbasis digital untuk ibu rumah tangga. Baik, selanjutnya akan memaparkan latar belakang dan rumusan masalah dari Muhammad Rizky. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang kami selesaikan dalam proyek kali ini. Yang pertama, latar belakang. Masa balita merupakan suatu periode emas atau golden age di dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan anak, yang begitu sangat menentukan kualitas hidupnya di masa depan. Pada masa ini, asupan gizi yang seimbang dan cukup sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan otak, fisik, serta sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan sejumlah penelitian dan implementasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa status gizi balita menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak-anak pada usia dini. Usia balita lebih membutuhkan asupan gizi yang cukup dalam segi kuantitas dan kualitas. Karena anak usia dini biasanya memiliki aktivitas fisik yang cukup tinggi karena masih dalam proses belajar. Masalah kekurangan gizi khususnya stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI 2022, prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan di angka 24,4% dan pada tahun 2021 menjadi 21,6%. Meskipun begitu, tetap di atas target yang ditetapkan oleh WHO, yaitu harusnya sebesar 20% maksimal. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi besar dalam mendukung edukasi dan memonitoring gizi anak secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Informasi mengenai gizi balita yang diperoleh orang pada umumnya terbatas hanya dari layanan posyandu. Padahal dibutuhkan sebuah sistem atau perangkat yang dapat menjadi acuan standar bagi orang tua dan posyandu untuk memeriksa status gizi balita secara fleksibel kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sebuah solusi digital yang sederhana, informatif, dan ramah pengguna untuk membantu ibu-ibu dalam memantau pertumbuhan balita serta memahami kebutuhan gizinya. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah prototipe aplikasi bernama NIRA yang bertujuan sebagai media monitoring dan edukasi gizi balita berbasis digital. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu apakah aplikasi NIRA dapat memudahkan ibu dalam memantau status gizi balita secara akurat dan efisien. Yang kedua, apakah fitur edukasi gizi dalam aplikasi NIRA efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu mengenai pola makan seimbang untuk balita. Dan yang terakhir, apakah desain antarmuka dan pengguna UX pada aplikasi NIRA mudah dipahami dan digunakan oleh ibu-ibu sebagai pengguna utama. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan tujuan kami membuat proyek ini. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan aplikasi digital yang dapat membantu ibu dalam memantau status gizi balita secara akurat dan efisien melalui input data tinggi dan berat badan. Lalu selanjutnya ada menyediakan fitur edukasi gizi yang efektif dan informatif untuk meningkatkan pemahaman ibu mengenai kebutuhan gizi seimbang bagi balita.
Lalu yang terakhir, merancang antarmuka dan pengalaman pengguna atau user experience yang mudah dipahami dan digunakan oleh ibu-ibu sebagai pengguna utama aplikasi. Lalu mungkin manfaat proyeknya yaitu yang pertama membantu orang tua khususnya ibu dalam memantau pertumbuhan dan status gizi balita secara mandiri dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan literasi gizi masyarakat melalui penyajian informasi edukatif yang relevan, praktis dan mudah diakses. Dan terakhir yaitu menyediakan solusi digital yang ramah pengguna sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan ibu dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengumpulan datanya. Yang pertama ada survei digital. Selain wawancara, dilakukan juga penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada ibu-ibu yang memiliki anak balita. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data terkait kebutuhan pengguna dan preferensi fitur dalam pengembangan aplikasi Nira. Survei ini dilakukan agar memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang berharga untuk pengembangan aplikasi Nira yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada studi literatur lokal. Studi literatur dilakukan untuk memperkaya pemahaman terhadap permasalahan stunting di tingkat lokal maupun nasional. Literatur yang dikaji mencakup jurnal ilmiah, artikel pengabdian masyarakat, laporan survei kesehatan, dan referensi lain yang relevan, seperti data SSGI atau Studi Status Gizi Indonesia, laporan Dinas Kesehatan, serta hasil penelitian sebelumnya terkait edukasi gizi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Literatur ini menjadi dasar dalam penyusun kerangka solusi dan membuktikan urgensi permasalahan. Yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Mungkin kami melakukan pengolahan data lapangan melalui wawancara via pengisian formulir secara daring dengan pihak yang relevan. Itu termasuk ibu-ibu yang memiliki anak balita. Lalu wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu dalam memonitor perkembangan gizi balita mereka. Selain itu, kami juga mendistribusikan formulir yang berisi pertanyaan terkait aplikasi Nira untuk mendapatkan feedback lebih lanjut tentang fungsi yang diperlukan dalam aplikasi tersebut. Dari data yang terkumpul, kami mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama, yaitu antara lain akses informasi yang lebih mudah tentang gizi balita, pelacakan yang lebih terstruktur tentang perkembangan berat badan dan tinggi badan anak, lalu serta adanya edukasi yang sederhana dan praktis tentang cara pemenuhan gizi yang tepat. Oleh karena itu, kami merancang aplikasi yang tidak hanya menyediakan fitur monitoring gizi balita secara real-time, tapi juga menyajikan edukasi mengenai pola makan sehat bagi anak yang mudah dipahami oleh ibu, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Arya. Terima kasih untuk Rafli. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perancangan solusi, di mana strategi desain yang kami terapkan menitikberatkan pada kemudahan dan juga aksesibilitas dengan maksud agar aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh ibu-ibu dengan tingkat pendidikan dan keahlian teknologi yang beragam. Dengan mengedepankan pengalaman pengguna yang baik dan mudah dipahami, kami mengutamakan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan juga mudah dinavigasikan. Kami mempertimbangkan kebutuhan pengguna yang menginginkan informasi yang cepat dan jelas mengenai kondisi gizi anak mereka tanpa mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. Dan dari sisi teknis, kami memastikan aplikasi memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal pemantauan perkembangan gizi anak, seperti pencatatan berat badan, tinggi badan, dan konsumsi makanan. Selain itu, fitur edukasi juga dirancang dengan memperhatikan aspek etika, di mana konten yang disajikan harus akurat, bersumber dari referensi yang terpercaya, dan selaras dengan panduan kesehatan yang berlaku. Lanjut untuk tools dan media, dalam proses perencanaan aplikasi ini, kami menggunakan Figma sebagai alat utama untuk mendesain tampilan antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Figma memungkinkan kami untuk berkolaborasi secara efektif dalam tim, serta memberikan fleksibilitas dalam membuat prototipe interaktif yang dapat diuji dan dievaluasi. Mungkin untuk penjelasan
terkait perancangan solusi dan media atau tools yang kami gunakan cukupkan. Kita akan lanjut ke demonstrasi prototipe aplikasi Nira. Baik, di sini saya akan mulai dari tampilan awal, di mana akan terdapat loading aplikasi terlebih dahulu sebelum masuk ke menu halaman login. Di sini kita bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Jika sudah, kita bisa langsung login. Di sini saya akan mendemonstrasikan bahwa kita sudah menjadi sebagai pengguna yang terdaftar. Kita klik masuk, akan masuk ke tampilan utama di aplikasi ini. Di sini disuguhkan dengan berupa tantangan hari ini. Lalu ada quick link menuju halaman fitur-fitur yang ada di aplikasi Nira ini, yaitu ada pantau gizi, lalu edukasi interaktif, juga tanya gizi AI, dan juga riset cerdas. Dan untuk di sini ada visualisasi untuk pencapaian minggu ini, dan juga ada beberapa tips atau suggestion resep masakan untuk ibu. Saya akan review satu-satu terlebih dahulu. Di sini kita akan mereview, mendemonstrasikan halaman pantau gizi. Di sini disuguhkan dengan form input untuk catat pertumbuhan anak, atau bisa melalui ambil foto ataupun upload foto yang akan dikenali oleh AI. Kita bisa simpan data, lalu di sini ada status gizi yang terlampir, dan juga ada riwayat pertumbuhan dari setiap 1 bulan sekali. Bisa dilihat dari sini ada laporan pertumbuhan dimulai dari Desember 2024 sampai April 2025 dengan beberapa perubahan yang relevan. Lalu jika kita klik simpan data, maka akan kembali ke home, dan selanjutnya kita akan mendemonstrasikan page edukasi interaktif, di mana di sini ada beberapa cerita anak yang berguna untuk mengalihkan tontonan anak daripada menonton hal yang belum layak ditonton oleh anak. Di platform ini disediakan beberapa tontonan untuk anak yang lebih relevan dan kids friendly, di mana jika kita mengklik akan diarahkan ke YouTube. Di sini akan diarahkan ke video pilihan dari aplikasi Nira tersebut. Dan juga untuk video lainnya ini lebih ke edukasi untuk ibu terkait tumbuh kembang gizi anak dan juga hal-hal yang relevan lainnya. Bisa diklik video lainnya, akan terlampir video lainnya. Dan di sini ada tips harian. Lalu kita bisa melanjutkan ke Nira Assistant atau tanya AI. Di sini user bisa bertanya kepada customer service atau layanan asisten Nira berbasis artificial intelligence, di mana di sini disediakan beberapa template pesan ataupun bisa mengetik pesan sesuai kebutuhan user. Lalu selanjutnya ada page resep pintar, di mana di sini bisa mencari resep makanan yang relevan atau dengan bahan yang tersedia di rumah. Di sini kita akan mendemonstrasikan dari resep. Akan ada overlay loading. Lalu akan tampil beberapa rekomendasi resep yang relevan dengan bahan-bahan yang sudah diinput tadi. Jika ada resep populer untuk bagian bawahnya, kita bisa klik. Dan di sini ada resep lengkapnya dan juga rekomendasi resep lainnya. Lalu lanjut untuk fitur tambahan atau yang lainnya. Di sini kita bisa klik profile di banner atas. Di sini akan disuguhkan dengan menu profil, di mana di sini ada
foto atau data user, lalu ada data anak yang bisa diinput juga. Lalu kita bisa kustomisasi akun. Lalu ada halaman pengaturan. Di sini untuk informasi akun merupakan profil detail yang tadi. Lalu ada page notifikasi di mana ini bisa untuk mengatur notifikasi sesuai keinginan pengguna. Juga ada jadwal pengingat. Lalu ada terkait privasi dan keamanan untuk pengguna, bisa dibaca lebih lanjut, bisa disetujui. Dan user juga bisa langsung keluar, akan diarahkan ke loading page pertama dan ke halaman login kembali. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi aplikasi Nira ini. Selanjutnya saya serahkan pada Nabil. Baik, terima kasih kepada Arya. Selanjutnya bagian kesimpulan dan penutupan. Kesimpulan dan saran. Pertama ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan prototipe aplikasi Nira ini sebagai platform edukasi dan pemantauan gizi balita berbasis digital menunjukkan potensi besar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi ibu rumah tangga terkait pemantauan tumbuh kembang anak. Aplikasi ini dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan, penyediaan informasi gizi yang mudah dipahami, serta fitur pemantauan yang efisien. Adanya fitur inovatif seperti chatbot AI diharapkan dapat memberikan akses cepat terhadap informasi dan konsultasi gizi. Dengan demikian, Nira berpotensi menjadi solusi digital yang efektif dalam meningkatkan kesadaran gizi, memfasilitasi pemantauan status gizi balita secara mandiri, dan berkontribusi pada upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Selanjutnya ada saran. Untuk saran, jadi saran itu yang pertama itu untuk pengembangan aplikasi Nira disarankan untuk melakukan uji coba pengguna yang lebih ekstensif dengan melibatkan lebih banyak ibu rumah tangga dengan latar belakang yang beragam guna mendapatkan umpan balik yang komprehensif. Selain itu, perlu dipertimbangkan penambahan fitur-fitur yang diusulkan oleh pengguna, seperti informasi detail mengenai jenis makanan dan resep yang lebih variatif. Kerjasama dengan tenaga kesehatan dan juga ahli gizi penting untuk memastikan akurasi dan validitas informasi yang disajikan, serta menjamin aspek etika dalam penggunaan fitur AI. Pengembangan berlanjutan dan pembaruan berkala berdasarkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu gizi akan sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas aplikasi Nira. Selanjutnya saya serahkan kepada Isa. Baik, terima kasih. Demikian hasil pemaparan dari proyek akhir kami, yaitu membuat prototyping Nira, platform edukasi dan pemantauan gizi balita berbasis digital untuk ibu rumah tangga. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.